Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 28. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di part sebelumnya, Jaehyun dan Razor memutuskan untuk bekerja 1 bulan lagi untuk biaya pengobatan neneknya dan akan masuk ke klub sepak bola SMA Haja setelah itu. Namun sesuatu yang tak terduga pun terjadi, di mana rombongan anak-anak dari SMA Haja datang ingin membantu agar pekerjaannya cepat selesai yang membuat mereka berdua terkejut melihatnya. Jambul Kuning dan Balmond juga datang ingin membantu dan berdiri paling depan yang terlihat seperti tukang pukul. Mandor proyek yang melihat mereka menjadi panik dan berteriak menanyakan apa yang mereka inginkan di sini. Dengan penuh semangat Park Chadol menanyakan bisakah mereka membantu hari ini. Sambil memamerkan kekuatan tubuh mereka Park Chadol menjelaskan bahwa mereka adalah bagian dari klub sepak bola yang memiliki fisik yang cukup kuat. Mendengarnya Mandor mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak masalah mempekerjakan mereka, tapi sayangnya mereka semua adalah anak di bawah umur jadi semuanya butuh persetujuan dari pihak tertentu. Sontak Park Chadol langsung mengeluarkan kertas izin mereka yang sudah disetujui dan memperlihatkannya kepada Mandor. Melihatnya Mandor benar-benar merasa sangat senang karena akhirnya ia bisa mendapatkan bantuan gratis untuk mempercepat penyelesaian proyeknya. Jaehyun terus menatap Sung Siwo dengan seksama yang entah apa yang ia pikirkan. Sung Siwo yang menyadarinya sedikit merasa malu dan segera menutup wajahnya dan meminta Jaehyun untuk tidak melihatnya dengan cara seperti itu. Sementara itu Seng Ho terlihat masih lelah dan mengantuk di mana Yong Jae yang berdiri di sampingnya menanyakan apa yang habis dia lakukan semalam sampai menjadi seperti ini. Seng Ho menjawabnya kalau ia habis melakukan sesuatu yang intens dengan Jaehyun. Mendengarnya wajah Yong Jae memerah dan bertanya-tanya latihan intens seperti apakah itu. Jambul Merah juga menyapa Jaehyun dengan tersenyum ramah dan mengungkapkan bahwa sepertinya sudah lama mereka tidak bertemu. Jaehyun sama sekali tak mengatakan apapun yang entah apa yang ia pikirkan dengan situasi ini. Mereka pun akhirnya mulai bekerja memindahkan semua bahan-bahan bangunan, mereka saling menolong dan saling memperingati untuk berhati-hati saat bekerja di tempat seperti ini. Mereka bekerja seharian dan berhasil menyelesaikan semuanya sebelum malam. Jaehyun pun langsung mendapatkan gaji mereka tanpa menunggu 1 bulan lagi. Mandor merasa puas dan mengatakan kepada mereka berdua kalau mereka sungguh memiliki teman-teman yang baik, dan karena ini adalah perpisahan mereka Mandor tersenyum dan melambaikan tangannya meminta mereka berdua untuk kembali kapan saja jika mereka membutuhkan uang. Jaehyun menggenggam erat uangnya merasa sangat terharu kesulitan mengendalikan dirinya. Razor yang melihatnya mulai meledeknya dengan mengatakan kalau ia tidak menyangka Jaehyun juga bisa menangis seperti bayi besar. 1 minggu kemudian di SMA Haja terlihat Seng Ho yang akan merokok di sudut sekolah. Seorang pria berbadan besar seketika muncul dan menghempaskan rokoknya yang membuat Seng Ho merasa terkejut dan kesal, dan ternyata itu adalah Jaehyun dan Razor yang telah kembali ke sekolah setelah mengurus semuanya. Ia menarik paksa Seng Ho ikut dengan mereka dan memberitahukan bahwa mulai sekarang mereka bertiga akan berhenti merokok karena ada hal penting yang harus mereka lakukan. Hari sangat cepat berlalu dan saat ini telah memasuki musim panas. Kang Maru dan gengnya benar-benar merasa sangat kelelahan dan meleleh karena cuacanya sangat panas. Mereka menanyakan bagaimana Kang Maru akan berlatih di musim panas seperti ini. Kang Maru hanya menjawabnya kalau sepertinya ia benar-benar akan mati kali ini. Mereka lalu memberitahu Kang Maru kalau tadi ada seorang wanita dari klub penyiaran yang sedang mencarinya. Katanya dia tertarik dengan cerita sukses Kang Maru yang mampu menurunkan berat badan dan masuk ke klub sepak bola untuk mengejar mimpinya. Di lapangan saat ini mereka sedang latihan. Jaehyun membantu mengarahkan para pemain agar permainan mereka lebih bagus, begitu juga dengan Razor ia mengarahkan para pemain yang menurutnya kemampuannya perlu ditingkatkan. Tak tanggung-tanggung Razor bahkan mencontohkannya dengan tubuhnya secara langsung menghempaskan Lee Min-yong. Ia memperingatinya agar lebih cepat lagi memproses bola yang diterimanya dan jika dia tidak bisa menerimanya maka dia harus segera membuat keputusan. Lee Min-yong yang tersungkur merasa kesal dan mengatakan bagaimana cara menghadapi orang seperti itu. Kang Maru hanya memberitahunya agar tidak memancing orang itu karena dia benar-benar memang sangat kuat dan tidak bisa dihentikan, sebisa mungkin mereka hanya perlu menghindarinya berkontak fisik secara langsung. Sementara itu kali ini Seng Ho benar-benar telah kembali dan bermain bola seperti dulu.
Ia tidak melakukannya lagi dengan setengah-setengah dan mengerahkan semua kemampuannya, sementara Kang Maru ia terus berlari ke sana kemari di cuaca seperti ini mengikuti perginya bola. Ia pun akhirnya tumbang sebelum babak pertama berakhir dan ditarik keluar lapangan karena ia benar-benar telah meleleh. Kang Maru meletakkan es batu di atas kepalanya di mana Hong Hakchul menasehatinya agar tidak bermain seperti itu di cuaca seperti ini. Hong Hakchul mengatakan berlari dan melompat ke sana kemari seperti itu hanya akan membuatnya cepat lelah, dia harus bisa menggunakan kepalanya dan menggunakan jangkauan penglihatannya yang luas. Hong Hakchul menanyakan apa gunanya jika bola tidak datang padanya dan apa yang akan dia lakukan jika penahan terus mengikutinya dan tak memberinya celah. Kang Maru memikirkannya dengan seksama dan menjawabnya kalau ia hanya perlu menjauhkan diri dari pemain yang menahannya. Hong Hakchul kembali menanyakan bagaimana jika mereka terus mengikutinya bahkan jika mereka di sebelahnya saat bola akan datang padanya, ujung-ujungnya yang akan terjadi malah menjadi ajang perebutan bola dan bolanya akan direbut pemain lawan. Kang Maru terus memikirkannya namun ia sama sekali tidak mendapatkan jawaban yang bagus, ia pun lantas menanyakan apa yang harus ia lakukan jika seperti itu. Hong Hakchul memberitahunya kalau dia hanya perlu bersembunyi di belakang lawan yang menahannya, dan jika penahan berputar mencarinya maka dia hanya perlu bersembunyi di belakangnya lagi, dan tepat saat mereka melihat ke belakang mencarinya di saat itulah dia harus mengambil bola. Sambil tersenyum Hong Hakchul mengatakan kalau ini saja yang bisa ia beritahu, untuk skenarionya itu terganggu Kang Maru bagaimana dia akan melakukannya. Hong Hakchul memberitahukan andai Kang Maru benar-benar bisa melakukannya maka dia akan menjadi kartu as tim ini. Setelah menjelaskan semuanya Hong Hakchul langsung mendorong Kang Maru untuk segera bermain kembali. Kang Maru berlari masuk ke lapangan merasa bersemangat ingin segera menjalankan aksinya sesuai yang dikatakan oleh Hong Hakchul padanya. Ia dengan cepat langsung mempraktekannya dan bersembunyi di belakang Razor. Ia merasa percaya diri dan bergumam mengatakan kalau sepertinya ini akan mudah dilakukan. Ketika mendapatkan momen yang pas Kang Maru langsung berteriak meminta Seng Ho untuk memberinya umpan. Namun aksinya gagal karena ia sama sekali tak bisa bergerak yang membuat Seng Ho yang melihatnya bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan bocah itu. Ternyata dari belakang Razor menggenggam erat bajunya yang membuat Kang Maru tak bisa bergerak. Ia berteriak merasa kesal meminta Razor untuk melepaskannya karena ini adalah kecurangan. Sementara dari pandangan wasit kejadian itu hanya terlihat seperti para pemain yang sedang berlomba-lomba untuk mengamankan posisi. Razor memberitahu Kang Maru yang tampak kesal bahwa saat dia tidak dilihat oleh wasit maka dia harus memanfaatkannya dengan baik. Razor menegaskan apakah Kang Maru berpikir kalau ia akan membiarkannya melakukan apapun yang dia mau. Setelah sesi latihan selesai mereka pun mengambil foto sebagai kenang-kenangan, mereka saling mengobrol mengungkapkan bahwa sudah lama mereka tidak melakukan hal seperti ini. Kang Maru dan Seng Ho berdiri di samping Yuna tak ingin kalah mengamankan tempat terbaik. Tepat saat sesi foto selesai Park Kim Dong memanggil Kang Maru dan memberitahukan kalau ada seseorang dari klub penyiaran yang sedang mencarinya dan ingin mewawancarainya. Wanita cantik ini adalah orang yang akan mewawancarai Kang Maru bernama Min Jeong. Wajah Min Jeong seketika memerah ketika Kang Maru terlalu dekat dengannya menanyakan apakah dia harus berbicara di sini. Min Jeong pun kesulitan mengendalikan dirinya dan terbata-bata ingin mengatakan sesuatu. Hingga puncaknya karena terlalu gugup ia pun akhirnya pingsan karena tak bisa mengendalikan dirinya di dekat Kang Maru. Kang Maru dengan sigap membuka matanya dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Kang Maru bertanya-tanya kira-kira apa yang salah dengannya. Sesi wawancara pun tak jadi dilakukan di mana dengan cepat teman Min Jeong membawa Min Jeong pergi dan memberitahu Kang Maru kalau mereka akan kembali lagi nanti. Dari kejauhan Yuna melihat semuanya dan memandangi Kang Maru yang entah apa yang dia pikirkan. Di waktu yang bersamaan anak-anak lainnya juga datang menghampiri Kang Maru dengan raut wajah penuh kekesalan menanyakan apa artinya semua ini. Mereka bertiga adalah orang yang tidak pernah berpacaran jadi wajar saja jika mereka iri dan merasa sangat kesal kepada Kang Maru. Mereka meminta Kang Maru untuk memperkenalkan mereka dengan gadis itu karena menurut mereka gadis itu sangat cantik dan imut dan mereka juga berhak mendapatkannya. Sementara itu Park Chadol berlari dengan begitu terburu-buru menghampiri Hong Hakchul sambil terus melihat ke arah HP-nya. Ia memberitahukan bahwa preminalis pertandingan grup sudah keluar. Melihatnya Hong Hakchul tersenyum kegirangan mengatakan kalau ini sungguh bagus sekali, di mana SMA Haja berada di grup B dan ternyata SMA Sewon juga satu grup dengan mereka yang artinya mereka akan bertanding lagi yang membuat Hong Hakchul merasa sangat bersemangat. 1 minggu kemudian acara pembukaan pun dimulai. Semua tim yang akan bertanding telah hadir termasuk anak dari SMA Haja.
Di acara pembukaan ini ada cukup banyak penonton yang datang karena saat ini pertandingan antara SMA Sewon dan SMA Myeongwon sedang berlangsung. Kang Maru menanyakan apakah mungkin SMA Myeongwon adalah tim yang kuat dan terkenal. Razor mengungkapkan bahwa tentu saja mereka terkenal, bukan hanya terkenal tapi benar-benar terkenal. Dua tim ini adalah tim terkuat yang ada di grup mereka, dan karena ini adalah grup kualifikasi jadi mereka akan lihat siapa yang akan maju nantinya. Razor juga menjelaskan bahwa kedua tim ini sudah pernah memenangkan kejuaraan nasional, dan seperti SMA Sewon Myeongwon juga adalah asosiasi sepak bola di Suwon, jadi wajar saja akan ada banyak orang yang menonton seperti para agen, reporter dan bahkan orang tua. Mendengarnya Kang Maru bukannya khawatir karena kedua tim ini sama kuatnya tapi ia lebih khawatir tentang apakah mungkin orang-orang juga akan melihatnya saat mereka bermain. Dengan memikirkannya saja Kang Maru merasa gugup dan bertanya-tanya bagaimanakah ia harus bermain agar terlihat keren dan tidak membuat malu. Setelah melalui pertandingan yang intens, pertandingan pun berakhir dengan kemenangan SMA Sewon yang bersorak begitu bahagia, sementara para pemain dari SMA Myeongwon semuanya hanya bisa tertunduk dan merenung meratapi kekalahan mereka. Melihatnya mereka merasa gugup dan bertanya-tanya apakah mungkin mereka juga akan menjadi putus asa seperti itu jika mereka kalah. Sementara Lee Min-yong matanya hanya tertuju kepada satu pemain bernama Chong Han-myong yang merupakan anak tahun ketiga. Lee Min-yong terus memandanginya untuk beberapa saat dan setelah itu memalingkan wajahnya ketika Chong Han melirik ke arahnya. Tepat setelah pertandingan SMA Sewon dan Myeongwon selesai semua penonton hilang seketika yang membuat Kang Maru terkejut melihatnya. Seorang reporter juga beranjak dari tempat duduknya sambil mengatakan kalau ini adalah pertandingan yang tidak penting jadi ia akan mengisi perutnya dulu. Rekannya yang masih duduk menanyakan apakah dia tidak penasaran dengan SMA Haja yang akan melawan SMA Wansang. Sambil berjalan pergi pria yang kita sebut saja Choki itu mengatakan dengan sinis bahwa buat apa ia harus menonton pertandingan yang akhirnya ia sudah tahu kalau SMA Wansang yang akan menang. Rekannya kita sebut saja Bagus memberitahukan tapi ada anggota tim pemuda di tim SMA Haja dan juga sekarang pelatihnya adalah Hong Hak Chul yang kemampuan melatihnya bukan main. Choki memberitahukan tapi ia juga mendengar SMA Wansang memiliki momentum tim yang hebat, mereka memiliki pemain yang hebat dan sepertinya namanya adalah Eun Soo Kim, dan itulah mengapa agen yang berada di sana masih tetap tinggal karena mereka menantikan permainan dari Eun Soo Kim. Selain itu Choki mengungkapkan bahwa SMA Wansang memang tidak memiliki pencapaian yang spesial akhir-akhir ini, tapi tetap saja mereka berada di urutan atas dibandingkan dengan SMA Haja, jadi tentu saja tim SMA Haja tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Setelah kepergian Choki Bagus langsung menoleh dan menanyakan kepada Nasunmi yang duduk di sebelahnya mengapa ia tetap tinggal di sini. Nasunmi menjawabnya kalau saat ini ia tertarik dengan SMA Haja jadi ia harus menontonnya. Mendengarnya Bagus merasa senang dan tak menyangka kalau ada orang yang tertarik dengan SMA Haja sama seperti dirinya. Bagus terus mengoceh dan mengajak Nasunmi untuk makan bersama setelah ini di mana Nasunmi sama sekali tak menanggapinya dan hanya menyuruhnya untuk diam. Tak lama pertandingan pun dimulai di mana SMA Wansang yang memainkan bola lebih dulu. Park Cha-dol merasa sangat bersemangat dan bersorak memberi dukungan kepada mereka. Sementara Hong Hak Chul ia fokus memandangi pelatih lawan yang sibuk mengobrol di telepon yang sepertinya dia tidak begitu peduli dengan pertandingan ini karena mungkin dia tidak menganggap SMA Haja sebagai ancaman yang berarti. Orang ini adalah Eun Soo Kim, pemain yang sedang dinanti-nantikan oleh agen pencari bakat. Saat ini ia sedang membawa bola dengan penuh percaya diri. Orang yang selalu salah paham menyebutnya orang tua hanya karena janggut dan kumisnya yang panjang. Dari bangku penonton Lee Jae-ho dan Kim Jin-woo sangat mendukung Eun Soo Kim dan merasa penasaran seberapa berkembangnya Eun Soo Kim sekarang. Sementara Shin Dong-wook ia sama sekali tak peduli dan hanya fokus memandangi Kang Maru. Eun Soo Kim kemudian menoleh menatap Hong Hak Chul sambil tersenyum kegirangan. Ia bergumam mengatakan kalau sepertinya ia harus menunjukkan betapa bagusnya permainan SMA Wansang kepada pelatih yang lumayan terkenal ini. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.